wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 7 dan yang akan dipelajari yaitu tentang peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Selamat menyimak dan semoga selalu diberi kesehatan dan semangat. Oke, sebelum menyimak materi, terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Banyaknya jumlah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia mewariskan peninggalan sejarah. Peninggalan itu antara lain adalah bangunan, patung atau arca prasasti, dan kitab-kitab. Candi dan stupa. Bangunan candi dan stupa ada yang didirikan sebagai tempat pemujaan dan ada pula yang didirikan sebagai makam. Bangunan yang digunakan agama Hindu contohnya antara lain Candi Prambanan, Candi Suku, Candi Canggal, Candi Gedong Songo. Adapun bangunan yang digunakan agama Buddha contohnya Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Sewu, Candi Plaosan, Gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu dan ada yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut paduraksa dan yang terbelah dua disebut gempar. Contoh bangunan gapura diantaranya adalah Gapura Wringin Lawang di Trawuran peninggalan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, petirtaan. Petirtaan adalah pemandian suci di kalangan istana, misalnya petirtaan Tirta Empul dan Jolotundo. Bentuk patung Hindu tidak sama dengan bentuk patung Buddha. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa, diri, tokoh, dan makhluk mistik.
Patung Hindu misalnya patung Raja Airlangga berbentuk patung Dewa Wisnu sedang menunggang Garuda, dan patung Kentedes dalam wujud Dewi Prajna Paratmitra. Adapun patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama. Patung Buddha tampil dalam berbagai posisi, misalnya sikap dhyana mudra Oma, yaitu sikap tangan sedang bersemedi, atau sikap wara mudra, yaitu sikap tangan sedang memberi anugerah. Relief. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief itu melukiskan suatu cerita, contohnya adalah cerita Ramayana yang dipahat pada dinding Candi Prambanan. Prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Misalnya, Prasasti Canggal, Prasasti Ciaruten, Prasasti Talang Tuwo, dan Prasasti Kota Kapur. Kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait, ungkapan dalam bentuk puisi. Ini biasa disebut kakawin. Kitab-kitab peninggalan masa Hindu Buddha antara lain adalah Kakawin Bharatayuda, karya Empu Seda dan Empu Panulu. Kemudian Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan Sutasoma karya Empu Prapanca juga. Bentuk lain peninggalan masa Hindu Buddha adalah pertunjukan wayang dan upacara keagamaan yang masih dapat kita saksikan hingga saat ini. Pertunjukan wayang merupakan perpaduan dari seni pertunjukan, seni musik, seni peran, seni sastra, dan seni rupa. Pertunjukan wayang biasanya diiringi oleh alunan gamelan. Dalang menjadi tokoh kunci dalam pertunjukan wayang. Dalam berperan, dalam menentukan jalan cerita, memerankan tokoh-tokoh, dan mengatur seluruh pertunjukan. Adapun upacara keagamaan contohnya adalah ngaben dan upacara kesodo. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah pada masyarakat Hindu di Bali.
Kasada adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Tengger, Jawa Timur. Kasada merupakan upacara mempersembahkan sesaji ke kawah Gunung Bromo. Oke, selesai sudah materi yang dipelajari tentang peninggalan-peninggalan budaya Hindu Buddha di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Salam sehat selalu dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.